Sunni adalah kelompok terbesar dalam Islam. Populasinya mencapai 80 hingga 90% dari seluruh muslim di dunia. Nama Sunni berasal dari kata Ahlus Sunnah yang artinya pengikut tradisi Nabi. Ciri-ciri utama mereka, penganut Sunni meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam bisa dipilih melalui musyawarah. Karena itu, mereka mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai 4 khalifah pertama yang sah. Sunni menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, serta ijma' ataupun kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum. Mereka punya 4 mazhab fikih terkenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Karena jumlahnya besar dan tersebar di banyak negara, tradisi keagamaan Sunni bisa sangat bervariasi. Misalnya cara beribadah ataupun perayaan hari besar bisa sedikit berbeda antara Turki, Mesir, dan Indonesia, tapi tetap memiliki fondasi ajaran yang sama. Syiah 12 Imam. Syiah adalah cabang terbesar kedua dalam Islam. Penganutnya sekitar 10 hingga 15% dari muslim dunia. Di dalam Syiah ada istilah Isna Asyariyah yang berarti 12 karena mereka percaya pada 12 imam suci, penerus spiritual Nabi Muhammad melalui jalur Ali dan Fatimah. Daftar 12 imam ini dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan dilanjutkan oleh keturunannya hingga imam ke-12 bernama Muhammad Al-Mahdi. Imam terakhir ini dikenal juga sebagai Imam Mahdi, sosok yang juga dipercaya oleh umat Islam secara umum sebagai pemimpin yang kelak akan muncul di akhir zaman. Kepercayaan pada imam ini juga berhubungan erat dengan salah satu tradisi paling terkenal di kalangan Syiah, yaitu peringatan Hari Asyura. Di hari ini, mereka mengenang gugurnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad di medan Karbala. Kegiatannya beragam. Ada yang menggelar prosesi pawai, pembacaan kisah tragedi Karbala, hingga ritual takziah ataupun drama yang menggambarkan pengorbanan Hussein. Sebagian besar Syiah Isna Asyariyah tinggal di Iran dan Irak, tapi mereka juga ada di Lebanon, Bahrain, dan beberapa negara lain. Mereka dipimpin oleh imam tertinggi yang disebut marja. Contohnya Ayatullah di Iran yang punya peran besar dalam mengatur kehidupan agama sekaligus sosial masyarakat. Syiah Ismailiyah. Selain Syiah 12 imam, ada juga Syiah Ismailiyah. Bedanya ada di soal siapa yang menjadi imam ke-7. Kalau di Syiah 12 imam, mereka menganggap yang menjadi imam ke-7 adalah Musa Al-Kazim. Sementara di Islam Ismailiyah, mereka percaya yang menjadi imam ke-7 adalah saudaranya, yaitu Ismail. Dari sinilah nama Ismailiyah berasal. Hal menariknya, mereka pernah punya kekuatan besar di masa lalu lewat dinasti Fatimiyah di Mesir, yang terkenal dengan ilmu pengetahuan dan seni arsitekturnya. Sekarang salah satu cabang Ismailiyah yang terkenal dipimpin oleh Aga Khan, dan pengikutnya tersebar di beberapa negara seperti India, Pakistan, dan Afrika Timur. Wahabi atau Salafi adalah gerakan yang muncul di semenanjung Arab pada abad ke-18. Pendiri utamanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang ingin mengajak umat Islam kembali ke ajaran Islam paling murni seperti di masa Nabi dan para sahabat. Ciri khas mereka menolak praktik keagamaan yang dianggap sebagai tambahan atau tidak dilakukan di masa Nabi, seperti berdoa di makam orang suci ataupun perayaan keagamaan tertentu. Mereka menekankan tauhid secara ketat dan menolak segala bentuk pemujaan selain kepada Allah. Gerakan Wahabi ataupun Salafi ini punya pengaruh besar di Arab Saudi dan beberapa negara lain. Sufisme bukanlah aliran terpisah, melainkan gerakan spiritual di dalam Islam yang fokus pada pendalaman batin dan kedekatan kepada Tuhan. Orang yang mengikuti jalan ini disebut Sufi. Mereka berusaha membersihkan hati dan sifat buruk untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh cinta dan kesadaran. Sufi sering dikenal dengan praktik zikir, doa, dan meditasi batin. Beberapa kelompok Sufi juga dikenal dengan tarian berputar ataupun musik spiritual yang tujuannya untuk merasakan kedekatan mendalam dengan Tuhan. Sufisme ada di berbagai mazhab Islam, baik Sunni maupun Syiah. Tokoh-tokoh Sufi terkenal seperti Jalaluddin Rumi dan Al-Ghazali yang dikenal bukan hanya oleh kalangan Muslim, tetapi juga menginspirasi banyak orang di seluruh dunia dengan puisi dan ajaran cinta kasih mereka. Ajaran Sufi punya peran penting dalam penyebaran Islam ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara dan Afrika. Ahmadiyah adalah gerakan Islam yang muncul di India pada abad ke-19. Pendiri utamanya adalah Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai pembaharu agama dan juga mengklaim dirinya sebagai Al-Masih serta Imam Mahdi yang dinyanyikan. Ahmadiyah tetap menjalankan sholat,
puasa dan ibadah Islam lainnya, tetapi memiliki keyakinan khusus tentang kenabian. Mereka percaya setelah Nabi Muhammad masih ada nabi dalam artian pembaharu ajaran, bukan pembawa syariat baru. Keyakinan inilah yang membuat sebagian besar muslim menganggap Ahmadiyah menyimpang karena mayoritas umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ahmadiyah terbagi menjadi dua cabang besar. Ada Ahmadiyah Qadiani yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, dan ada Ahmadiyah Lahori yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai pembaharu ajaran nabi. Khawarij adalah salah satu aliran paling awal dalam sejarah Islam. Mereka muncul di masa konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Yang bikin mereka terkenal adalah pandangan keras tentang siapapun yang dianggap berdosa besar bisa dianggap keluar dari Islam. Khawarij dikenal pemberani dan ekstrim. Dalam sejarah, mereka pernah memberontak melawan khalifah, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri terbunuh oleh seorang Khawarij. Menariknya, meskipun kelompok aslinya sudah tidak ada lagi, ajaran dan pola pikir mereka kadang masih dijadikan rujukan saat membahas kelompok ekstrim di masa kini. Misalnya ISIS yang sering disebut-sebut memiliki kemiripan ide soal tafkir atau menganggap orang lain kafir. Murji'ah adalah salah satu kelompok awal dalam Islam. Mereka muncul ketika umat Islam terpecah karena konflik politik besar setelah wafatnya Nabi Muhammad. Yang membuat Murji'ah berbeda adalah cara mereka memandang dosa dan perbedaan. Mereka percaya bahwa Allah yang berhak menghakimi seseorang sepenuhnya, terutama soal dosa besar. Jadi mereka memilih untuk menunda penilaian terhadap orang lain sampai hari akhir. Karena itulah Murji'ah dikenal tidak suka mengkafirkan ataupun menganggap orang berdosa keluar dari Islam. Berbeda dengan kelompok lain seperti Khawarij, sikap ini membuat Murji'ah terlihat lebih lembut dan toleran. Walaupun pada masanya mereka sempat dikritik karena dianggap terlalu lunak. Mu'tazilah yaitu kelompok pemikir dalam sejarah Islam yang dikenal sangat rasional. Mereka muncul sekitar abad ke-8 di wilayah Irak saat perdebatan tentang iman dan ilmu pengetahuan sedang ramai. Ciri utama Mu'tazilah adalah keyakinan bahwa akal dan logika manusia punya peran penting dalam memahami ajaran agama. Mereka percaya bahwa keadilan dan kebaikan bisa diketahui melalui akal, bukan hanya dari teks agama semata. Karena itu Mu'tazilah sering membahas pertanyaan-pertanyaan sulit seperti apakah manusia benar-benar punya kehendak bebas atau bagaimana cara memahami sifat-sifat Tuhan secara logis. Pandangan mereka dianggap maju pada masanya, bahkan mendukung perkembangan pengetahuan dan filsafat. Meski sekarang pengikutnya tidak banyak, ide-ide Mu'tazilah tentang pentingnya akal dan kebebasan berpikir tetap mempengaruhi diskusi modern tentang Islam, filsafat, dan juga sains. Ahlul Hadis adalah kelompok dalam sejarah Islam yang sangat menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Hadis secara murni dan apa adanya. Mereka muncul sekitar abad ke-9 di dunia Islam, terutama di wilayah Irak dan Hijaz. Ciri khas Ahlul Hadis adalah sikap mereka yang menghindari perdebatan filsafat ataupun logika yang sangat rumit. Mereka berpendapat cara terbaik untuk memahami Islam adalah langsung berpegang pada teks suci dan teladan Nabi tanpa banyak penafsiran yang bisa membuat rancu. Karena itu Ahlul Hadis sering fokus pada pengumpulan, penelitian, dan penyebaran hadis. Mereka mengembangkan ilmu untuk memeriksa keaslian hadis yang sampai sekarang masih dipakai di dunia Islam.